Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Tapi dari mana nih waktunya istirahat? Iya. Sudah beli kan? Belum Bu. Tadi panggil Bu. Iya. Yang ini belum. Ini Udah. Udah. Sudah iya. Apa nih? Lapar Bu. Enggak Bu. Kelebihan daging. Iya. Masih banyak energi, simpanan energinya kan ya? Enggak Bu. Enggak Bu. Maafin aja Bu. Iya. Oke, gini. Kalian apa sudah tahu tujuan Bu Kiti manggil kalian ke sini? Ada yang tahu? Belum. Belum? Semuanya belum? Belum. Coba dipikir ulang, anak yang masuk BK tanpa keinginan sendiri karena dipanggil itu pasti ada sesuatu dalam tanda kutip. Kira-kira menurut kalian kenapa sih disarankan ke sini? Mungkin salah satu teman kita ada yang buat salah Bu. Bukan kamu, Bel? Wah. Kurang Bukan kamu. Oke, kalau dari Mbak Zalfa, Ya ada salah mungkin. ada salah. Tidak merasa Bu. Ada salah tapi belum tahu. Belum merasa Ada bersalah. salah, tapi kami nggak merasa salah. Iya, iya mungkin. Oke. Ya sekarang Bu Kiti minta kejujuran kalian dari kalian sendiri. Ya. Dari kalian sendiri, apakah kalian merasa sering melakukan itu? Ya sering Bu. Oke, sering. Silakan kalian ceritakan apa sih sebab kalian melakukan itu. Refleks Bu. Kalau apa tuh ya Bu? Saya seumpamanya disindir sama geng sebelah gitu. Nyenggol. Ya, Itu saya refleks Bu. Ya udah dah hajar gitu dah Bu. Ya Bu. Oh jadi Ibarat kita cupu ya ke sini. Iya benar. Saling sindir Bu, bukan cuma dari pihak kita Oh, iya. ya. Di status Bu. Oke, gini, sekarang Bu Kiti tanya, berapa jam sih pemakaian kalian penggunaan media sosial selama satu hari? Kira-kira pulang dari sekolah, beda dari yang di sekolah ya, karena di sekolah kalian kalau tidak ada keperluan tidak diperkenankan bawa HP. Ya, kalau kalian dari Samrina mungkin berapa jam? Kalau saya sih abisnya pulang sekolah pasti saya langsung main HP Bu, karena bosen Bu. Kalau abis pulang sekolah tuh karena pengen tiduran, pengen nonton TikTok, Instagram, YouTube Bu. Scroll TikTok. Ya benar, iya. Nia juga begitu? Berapa jam kira-kira? Biasanya dari pulang sekolah sampai pagi. Gini, Bu Christine ingin bertanya, apa sih hasil yang kalian dapatkan dengan berkata kasar atau dengan beberapa ujaran kebencian yang kalian lakukan, yang sering dilakukan selama membuat konten media sosial? Apa sih yang kalian dapatkan? Keren gak sih? Merasa aja sih Bu, merasa puas aja sih. Puas. Oke, dari Sabrina merasa puas. Terus dari Abel? Kok saya merasa keren aja sih Bu, bisa Keren. dikenalkan. Oke. Kalau kecowokan kita itu harus kecowok-cowokan juga gitu Bu, biar bisa berteman sama mereka. Jadi ya keren aja sih menurut kita ya. Siapa? Ya biar gak kelihatan cupu aja gak sih? Gak kelihatan cupu. Nanti dikira Dikata-katain ya. Oke. Biar merasa keren aja Bu. Karena sikap kalian yang di media sosial dan terbawa juga di nyata, di dunia nyata, kalian sering merasa tidak sadar melontarkan itu juga. Kalian terima dengan label itu? Jauh. Belum? Apa alasan kalian tidak menerima itu? Sedangkan kalian sendiri tahu kalian memang melakukan itu, melakukan bahasa kasar, melakukan ujaran kebencian, ingin menanyakan kembali kalau itu yang kalian dapatkan hanya kepuasan, rasa memiliki identitas yang lebih
kerenan dan sebagainya. Sekarang ibu nanya nih, jika kalian dalam posisi orang yang kalian hina, yang kalian caci di media sosial, ataupun nantinya terbawa di dunia nyata, bagaimana perasaan kalian? Ya kayak biasanya kalau kita ngata-ngatain dia mesti kayak bodo amatan gitu ya. Tapi sekarang dia kayak ngerasa gitu, tatapannya kayak lebih mulung itu tiap hari. Dikatain malah kayak gitu. Kita mau ngatain juga udah agak takut ya ngeliat orang Karena dia pas dikatain tuh dia diem aja gitu kan, kayak kadang dia merenung. biasanya Nah. emang kita mau kan yang Iya, benar. Itu baru satu korban, Mak, yang kalian temukan. Mungkin itu hanya satu korban. Korban-korban lain, target-target kalian yang lain yang kalian juga hina di media sosial bisa jadi lebih parah dari yang kalian temukan. Iya kan? Pernah berpikir seperti itu? Ibu nggak mau menyebut kalian salah, tidak. Ibu cuma ngasih semacam gambaran bahwa ini loh nak dampak kalian yang mungkin tidak kalian sadari, tidak kalian rasakan. Kalau itu tidak di apa ya, bukan ibu yang membantu kalian, terus siapa lagi? Bisa jadi ini akan menjadi kebiasaan kalian. Tapi apakah benar itu yang membuat keren seseorang? Ibu tanyakan ya sekarang. Apakah caranya untuk keren, untuk bisa populer hanya dengan seperti itu? Apa nak? Menurut guru itu berarti bagian dari tata krama, kesopanan. Kalian nggak bisa terkenal, bisa populer dengan justru dengan kesopanan, gitu, ya. Nah, sekarang Bu Titin mau menanyakan begini, apakah ada sih di dalam diri kalian ingin kalian tidak lagi seperti itu? Ibu di sini ingin membantu kalian seperti itu. Apakah kalian bersedia untuk dibantu? Bersedia ya? Ya, oke. Nah, jika kalian bersedia, sekarang ibu ingin kalian mengingat kembali. Kalian tadi sudah bilang, sebenarnya kalian bisa menunjukkan dengan prestasi dan sebagainya. Nah, kalian sekarang memvisualkan apa itu? Visualkan, menggambarkan keinginan kalian itu apa sih sebenarnya? Tidak kan ya? Tidak. Maka kalian dengan tahu ini nak, dengan tahu cita-cita kalian, Rina pengen jadi guru. Apalagi jadi guru. Guru itu pokoknya luar biasa, harus sabar betul karena menghadapi murid dengan segala macam karakter. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu nafas lagi buat kalian untuk menggambarkan planning kalian atau rencana. Apa sih yang harus dilakukan kalian untuk mencapai cita-cita ini, termasuk diantaranya yang berhubungan dengan sikap kalian tadi, penggunaan media sosial yang kalian selalu berkata kasar. Nah, untuk menurunkan itu, karena itu berpengaruh terhadap kesuksesan kalian. Bisa ya? Bisa. Instruksinya silakan. Abel minta bantuan dulu. Jadi apa yang kalian tulis
tadi sudah memvisualkan keinginan, sekarang memvisualkan atau menggambarkan gimana sih planningnya untuk mencapai keinginan yang tadi. Bu Guru pengen tahu nih yang dari Zalfa, apa nak yang kamu buat planningnya? Harus apa saja? Mulai bergaul dengan orang atau teman yang jarang ngomong kasar, Ya, mengontrol emosi, kontrol emosi, oke, bagus. mengurangi penggunaan medsos, Nah, itu yang penting terus. menggunakan medsos untuk belajar, Oke, bisa bagus membagi sekali. waktu, Mhm. belajar, berdoa kepada Allah, Ya, dan tawakal, betul. dan yang terakhir meminta doa kepada orang tua. Nah, iya, kalau punya Nina gimana? Apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai keinginanmu? Pertama, mengurangi pergaulan yang tidak baik. Iya. Misalnya kayak teman-teman yang sering ngomong kotor, terus Nah, ngelawan orang tua, nggak Iya. sama guru. Betul, Kita harus betul. menghindari pertemanan yang seperti itu. terus. Fokus mengejar cita-cita, Nah, bagus. mengurangi pemakaian medsos. Nah, lalu di sini Ibu bisa simpulkan dari keempat ini ada beberapa poin yang sama yang kalian utarakan. Yang paling penting itu adalah mengurangi penggunaan media sosial yang sering itu menjadi media kalian untuk berkata kasar dan mengutarakan kebencian-kebencian tadi. Yang kedua, kalian itu juga membatasi pergaulan ya. Iya. Nah, memilih teman yang baik itu juga. Kenapa sih harus memilih teman yang baik? Ya, Karena juga ada kita bisa beban juga. pengaruh juga kan Pengaruh. dari teman. Pengaruh lingkungan tuh. Iya. Oke, itu Ibu harap, nah itu tidak hanya ditulis oleh kalian tapi juga dipraktikkan, dilakukan. Nah, agar kalian ingat bahwa itu menjadi tanggung jawab kalian, Ibu minta kalian memasang itu di mana kira-kira yang sering kalian lihat. Agar kalian tidak lupa, oh iya, aku harus ini, aku punya tanggung jawab ini. Kira-kira mau ditempel di mana tuh? Di kaca kamar sih, Bu. Kan kita sering Ngaca. sering Ngaca. ngaca. Jadi otomatis sering lihat ini dong, Bu. Nah, di Kalau kaca ngaca, oh iya, aku harus ya, gitu. aku harus ini, aku harus ini. Iya. Jadi saat kalian ngaca nggak hanya aku udah cantik apa belum, Iya. tapi juga Termotivasi. termotivasi. Oh iya, hari ini aku memiliki tanggung jawab ini. Begitu setiap hari. Oke, satu lagi dari Ibu memberikan ini adalah namanya evaluasi proses dan lembar refleksi diri. Jadi kalian mengisi ini nanti ada 2 lembar, setiap orangnya silakan. Ini Ibu bagikan. Kalian ini memberikan refleksi bagaimana proses konseling yang kalian lakukan hari ini. Apakah berjalan baik, sesuai harapan kalian atau bagaimana? Silakan, Ben. Ya, kalian akan dipantau terus. Nah, kalian selama dalam pantauan itu juga silahkan nanti dalam waktu berkala Ibu panggil lagi untuk menguatkan kalian, atau kalian bisa datang sendiri. Bu, saya mulai agak apa ya, misal kalian merasa kambuh. Iya, betul. Lalunya kambuh, kok kayaknya 5 hari ini udah enakan, kok sekarang kambuh lagi. Nah, boleh kalian datang sendiri atas keinginan kalian. Oke, gitu, ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Untuk memberikan kesan hari ini, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kalian sudah bisa mengungkapkan apa yang kalian pendam selama ini. Baik, Bu Kristi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Maaf ini mengganggu waktu istirahat kalian. Ada yang belum makan, tapi katanya tadi saving energinya masih banyak. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, anak ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.